Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, dari dalam kandungan siapakah keluar air beku, dan embun beku di langit, siapakah yang melahirkannya? Tertulis dalam kitab Ayub 38 ayat 29, kata kunci renungan pada malam ini adalah, awas keindahan itu berbahaya. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Ayub 38 ayat 22 sampai dengan ayat 30. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju, atau melihat perbendaharaan hujan batu, yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan, di manakah jalan ke tempat terang berpencar, ke tempat angin timur bertebar ke atas bumi? Siapakah yang menggali saluran bagi hujan deras dan jalan bagi kilat guruh, untuk memberi hujan ke atas tanah di mana tidak ada orang, ke atas padang tandus yang tidak didiami manusia, untuk mengenyangkan gurun dan belantara, dan menumbuhkan pucuk-pucuk rumput muda? Apakah hujan itu berayah, atau siapakah yang menyebabkan lahirnya titik air embun? Dari dalam kandungan siapakah keluar air beku, dan embun beku di langit? Siapakah yang melahirkannya? Air membeku seperti batu, dan permukaan samudera raya mengeras. Terambil dari kitab Ayub 38 ayat 22 sampai dengan ayat 30. Pesan dari ayat emas renungan kita adalah, lalat yang berdengung paling keras biasanya kena pukul pertama kali. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Beberapa kali saya membaca pesan dari ayat emas renungan Alkitab kita, saya selalu tertawa. Karena itu memang benar terjadi, dan saya sering melakukan hal demikian ketika saya sedang merangkai renungan untuk hari ke depan di meja kantor. Mari kita mulai renungan kita. Bunyi keriat-keriut dan kertak-kertuk yang keras memecah kesunyian pagi yang dingin. Hujan yang membuat beku telah membungkam setiap kebisingan akibat ulah manusia. Kabel-kabel listrik lepas dari tiang, rumah dan kantor usaha tidak dialiri listrik, jalan-jalan tidak mungkin dilewati, membuat ribuan orang mustahil mengerjakan rutinitasnya. Alam menuntut diperhatikan, dan ia memang mendapatkannya. Ketika matahari terbit, keindahannya yang memesona tidak mungkin dilukiskan, tetapi kekuatannya yang destruktif pun tidak dapat dielakkan. Es bersinar seperti kristal di hadapan langit biru yang cerah.
Tetapi es yang membuat cabang pohon berkilau terkena sinar matahari juga membebaninya sehingga patah kelebihan beban. Hal yang sama dapat dialami oleh orang hidupnya gemerlap. Mereka mencari perhatian dengan kecantikan, bakat, atau kepandaian yang memesona. Orang memerhatikan dan mengagumi mereka. Tetapi akhirnya kesombongan membuat orang retak dan patah. Kenyataannya, Tuhan sajalah yang layak menerima semua pujian. Teman-teman Ayub mencari perhatian untuk diri mereka sendiri dengan berbicara seakan-akan mereka ahli dalam penderitaan. Ketika Allah sudah muak, Dia menyatakan kepada Ayub bahwa tak seorang pun memiliki pengetahuan, kekuasaan, atau arti penting jika terlepas darinya. Di kemudian hari, dengan keras Dia menegur teman-teman Ayub, dan mengatakan, "Kamu tidak berkata benar tentang aku." Yang benar adalah memuliakan Allah, bukan diri kita sendiri. Keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ayub 5 ayat 9 berkata, "Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya." Keajaiban adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kekuatan manusia biasa. Peristiwa itu tak kita sadari bisa terjadi dalam hidup kita. Ada banyak keajaiban yang Tuhan berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung satu persatu. Ayub menyadari betapa besarnya keajaiban Tuhan lewat segala ciptaannya. Lihatlah bagaimana luar biasanya Tuhan menciptakan seperti yang disebutkan Ayub dalam pasal 37 dan 38, termasuk bagaimana peran Tuhan mengatur alam dengan megahnya. Begitu megahnya ciptaan Tuhan di muka bumi ini, mulai dari berbagai warna-warni bunga, tanaman dan jutaan jenis hewan dalam berbagai rupanya, hingga petir, gerak awan dan juga matahari dan bulan. Semua itu belum dan saya rasa tidak akan pernah mampu terselami oleh manusia sepenuhnya. Kita akan tercengang jika kita mengamati dengan sungguh-sungguh segala sesuatu yang Dia ciptakan di muka bumi ini. Begitu besarnya kuasa Tuhan, dan begitu besar kasih-Nya kepada kita, sehingga kita bisa menikmati segalanya dengan anugerah Tuhan yang tidak terbatas ini. Ayub pun menyadari hal itu. Bukan hanya Ayub, tetapi Daud pun pernah merenungkan betapa hebatnya Tuhan menciptakan segala yang ada di alam ini dalam Mazmur 104 yang berbicara mengenai kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Daud mengatakan, "Betapa banyak perbuatan-Mu, ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu." Itu hasil perenungan Daud melihat segala keindahan yang hadir di sekelilingnya. Jika kita melihat semua itu, bagaimana reaksi kita? Apakah kita juga bersyukur dan menaikkan pujian kepada Tuhan atau kita hanya menikmati seenaknya tanpa memperhatikan siapa sosok yang berada di balik semua itu? Daud mengajak kita untuk memuliakan Tuhan ketika melihat semua perbuatan atau ciptaan Tuhan yang luar biasa ini. Jika kita terbangun hari ini dan melihat cahaya matahari bersinar cerah, atau mungkin hujan turun membasahi bumi menyegarkan semua tanaman dan menyejukkan udara, pujilah Tuhan. Bersyukurlah atas segala perbuatan-Nya yang ajaib. Ketika kita minum secangkir kopi yang nikmat, ingatlah bahwa ada banyak pekerjaan dan bukti keberadaan Tuhan di setiap kenikmatan tegukan kita. Meski kita tidak melihatnya dengan kasat mata, tapi keberadaan Tuhan hadir setiap saat dalam hidup kita. Karena itu, layaknya kita memuji Tuhan dan mengucap syukur atas tindakan keajaban-Nya yang diberikan kepada kita setiap saat. Saya akan membuat ringkasan kitab Ayub agar saudara dapat memahami lebih lanjut. Penulis kitab Ayub tidak secara spesifik menyebutkan nama penulisnya. Kandidat yang paling mungkin adalah Ayub, Elihu, Musa, dan Salomo. Artikel selengkapnya, siapa yang menulis kitab Ayub? Siapa penulis Ayub? Tanggal penulisan kitab Ayub akan ditentukan oleh penulis kitab Ayub. Jika Musa adalah penulisnya, maka tahun yang ditulis adalah sekitar tahun 1440 sebelum Masehi. Jika Salomo adalah penulisnya,
maka tahun penulisannya adalah sekitar tahun 950 sebelum Masehi. Karena kita tidak mengetahui penulisnya, kita tidak dapat mengetahui tahun penulisannya. Tujuan penulisan Kitab Ayub membantu kita memahami hal-hal berikut. Setan tidak dapat mendatangkan kehancuran finansial dan fisik kepada kita kecuali dengan izin Allah. Tuhan berkuasa atas apa yang setan bisa dan tidak bisa lakukan. Hal ini berada di luar kemampuan manusia untuk memahami mengapa, di balik semua penderitaan di dunia, orang jahat akan menerima haknya secara adil. Kita tidak bisa selalu menyalahkan penderitaan dan dosa pada gaya hidup kita. Penderitaan terkadang diperbolehkan dalam hidup kita untuk menyucikan, menguji, mengajar, atau menguatkan jiwa. Tuhan tetap cukup, dan Dia layak dan meminta cinta dan pujian kita dalam segala keadaan kehidupan. Ayat kunci, Ayub 1 ayat 1 berkata, "Di tanah itu hiduplah seorang laki-laki bernama Ayub. Orang ini saleh dan jujur. Ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan." Ayub 1 ayat 21 berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku akan keluar. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Ayub 38 ayat 1-2. Lalu Tuhan menjawab Ayub dari dalam badai. Katanya, "Siapakah yang mengaburkan nasihatku dengan perkataan tanpa pengetahuan?" Ayub 42 ayat 5-6. "Telingaku telah mendengar tentang engkau tetapi sekarang mataku telah melihatmu. Oleh karena itu aku merendahkan diriku sendiri dan bertobat dalam debu dan abu." Ringkasan singkat, pada awal kitab Ayub terdapat pemandangan di surga di mana setan berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan bertanya kepada setan, "Sudahkah engkau memperhatikan hambaku Ayub?" Dan setan langsung menuduh Ayub, seorang yang saleh, takut akan Tuhan hanya karena Tuhan telah memakmurkannya. "Pukul semua yang dimilikinya," kata setan, "dan dia pasti akan mengutukmu di hadapanmu." Tuhan memberikan izin terbatas kepada setan untuk menguji Ayub. Mengapa orang benar menderita? Ini adalah pertanyaan yang muncul setelah Ayub kehilangan keluarga, kekayaan, dan kesehatannya. Ketiga teman Ayub, Elifas, Bildad, dan Zofar, datang untuk menghibur dia dan mendiskusikan serangkaian tragedi yang menghancurkannya. Mereka bersikeras penderitaannya adalah hukuman atas dosa dalam hidupnya. Namun Ayub tetap mengabdi kepada Tuhan melalui semua ini dan berpendapat bahwa hidupnya tidak penuh dosa. Orang keempat, Elihu, memberitahu Ayub bahwa dia perlu merendahkan diri dan tunduk pada ujian yang Tuhan gunakan untuk menyucikan hidupnya. Yang terakhir, Ayub mempertanyakan diri Tuhan sendiri dan mendapatkan pelajaran berharga tentang kedaulatan Tuhan dan kebutuhannya untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ayub kemudian dipulihkan kesehatannya, kebahagiaannya, dan kemakmurannya melampaui keadaan sebelumnya. Saat Ayub merenungkan penyebab penderitaannya, 3 pertanyaan muncul di benaknya, yang semuanya hanya terjawab di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul di pasal 14. Pertama, di ayat 4, Ayub bertanya, "Siapakah yang dapat mengeluarkan yang tahir dari yang najis?" Tidak seorang pun. Pertanyaan Ayub datang dari hati yang menyadari bahwa ia tidak mungkin berkenan kepada Allah atau dibenarkan dalam pandangannya. Tuhan itu kudus, kita tidak. Oleh karena itu, terdapat jurang pemisah yang besar antara manusia dan Tuhan, yang disebabkan oleh dosa. Namun jawaban atas pertanyaan Ayub yang menyedihkan terdapat dalam Yesus Kristus. Dia telah membayar hukuman atas dosa kita dan menukarnya dengan kebenarannya, sehingga membuat kita dapat diterima di mata Allah. Pertanyaan Ayub yang kedua, tetapi manusia mati dan kebohongan bersujud, manusia habis masa berlakunya, dan di manakah dia? Adalah pertanyaan lain tentang kekekalan serta hidup dan mati yang hanya terjawab di dalam Kristus. Bersama Kristus,
Jawaban atas "di mana dia" adalah hidup kekal di surga. Tanpa Kristus, jawabannya adalah kekekalan dalam kegelapan yang paling gelap, di mana terdapat tangisan dan kertak gigi. Pertanyaan Ayub yang ketiga, yang terdapat di ayat 14, adalah, jika seseorang mati, dapatkah ia hidup kembali? Sekali lagi, jawabannya ditemukan di dalam Kristus. Kita memang hidup kembali jika kita berada di dalam Dia. Apabila yang binasa telah dibalut dengan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat binasa dengan yang tidak dapat binasa, maka terkabullah pepatah yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Di manakah, hai kematian, kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kitab Ayub mengingatkan kita bahwa ada konflik kosmik yang terjadi di balik layar yang biasanya tidak kita ketahui. Seringkali kita bertanya-tanya mengapa Tuhan mengizinkan sesuatu, dan kita mempertanyakan atau meragukan kebaikan Tuhan, tanpa melihat gambaran keseluruhannya. Kitab Ayub mengajarkan kita untuk mempercayai Tuhan dalam segala keadaan. Kita harus percaya kepada Tuhan, bukan hanya ketika kita tidak mengerti, tapi karena kita tidak mengerti. Pemazmur memberitahu kita, adapun Allah, jalannya sempurna. Jika jalan Tuhan sempurna, maka kita dapat percaya bahwa apapun yang Dia lakukan, dan apapun yang Dia izinkan, juga sempurna. Hal ini mungkin tampak mustahil bagi kita, namun pikiran kita bukanlah pikiran Tuhan. Memang benar bahwa kita tidak dapat berharap untuk memahami pikirannya dengan sempurna, seperti yang Dia ingatkan kepada kita, sebab pikiranku bukanlah pikiranmu, dan jalanmu juga bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sama seperti langit lebih tinggi dari bumi, demikianlah jalanku lebih tinggi dari jalanmu, dan pikiranku lebih tinggi dari pikiranmu. Meskipun demikian, tanggung jawab kita kepada Tuhan adalah menaatinya, mempercayainya, dan tunduk pada kehendaknya, baik kita memahaminya atau tidak. Apakah tidak adil jika Tuhan membiarkan Ayub menderita karena perdebatan antara Tuhan dan setan? Pembacaan kitab Ayub secara dangkal biasanya menimbulkan reaksi seperti, mengapa Tuhan bertaruh dengan iblis? Tuhan tidak adil terhadap Ayub, jika kita jujur dan tidak hanya berusaha membela Tuhan. Pada awalnya dia tampak seperti raksasa kosmik. Tuhan tidak hanya mempertaruhkan setan atas hasil ujian Ayub, namun Dia benar-benar memprovokasi taruhan tersebut. Yang lebih parahnya lagi, Ayub tidak pernah mengetahui penyebab penderitaannya. Hal ini sangat meresahkan bagi mereka yang berharap melihat Tuhan sebagai sosok yang adil, murah hati dan penuh kasih sayang, dan bukan sekedar mempermainkan kita seolah-olah kita adalah pion di papan catur. Jadi, kisah Ayub bisa dibilang menguji Tuhan. Untuk benar-benar memahami apa yang terjadi dalam kitab Ayub, kita perlu mengevaluasi bagaimana pengadilan ini diajukan dalam argumen kitab tersebut. Di permukaan, ketika Tuhan akhirnya bersaksi dalam Ayub 38-42, cara Dia memanggang Ayub sepertinya memberi kesan bahwa Tuhan melawan Ayub dan bukannya memihak dia. Pidato Tuhan terkenal karena sarkasmenya yang dalam, seolah-olah Tuhan hanya menyoroti ketidaktahuan Ayub. Namun, jika kita melihat lebih dalam, kita akan melihat dinamika yang lebih bersifat penebusan dalam pencobaan ini. Pertama, teman Ayub, Elihu, sebenarnya melayani di bawah inspirasi Roh Kudus, baik sebagai pembela Ayub di hadapan Allah maupun sebagai pembela Allah di hadapan Ayub. Kedua, kita mendapati bahwa Allah memang mengungkapkan kasih-Nya kepada Ayub, baik dalam perkataan-perkataannya dan pada akhirnya membenarkan Ayub. Allah menegaskan bahwa Ayub telah mengatakan apa yang benar tentang dia, sedangkan ketiga sahabatnya yang pertama tidak. Saat Ayub dan teman-temannya memperdebatkan keadilan Tuhan, menjadi jelas bahwa mereka semua pada dasarnya percaya pada doktrin
teologi retribusi, setiap tindakan menerima hukuman atau pahala yang adil dalam kehidupan sekarang, jadi kita harus bisa membedakan siapa yang benar atau tidak. Jahat berdasarkan apakah mereka secara nyata diberkati atau dikutuk di bumi. Ini adalah doktrin yang salah, namun Ayub menganggapnya benar dan terus menyerang, menuduh Allah melakukan ketidakadilan dan menyerukan pengadilan. Anehnya, Tuhan merendahkan diri dan setuju untuk diadili. Perkataan dalam Ayub 38-41 sebenarnya terdiri dari kesaksian Allah dalam pembelaannya sendiri. Dalam pengadilan, kita melihat bahwa Ayub tidak memiliki kedudukan hukum untuk menghukum Tuhan. Ayub tidak bisa menunjukkan bagaimana Tuhan mengatur alam semesta, sehingga dia tidak bisa menunjukkan bukti ketidakadilan apapun. Selain itu, Tuhan menetapkan hak mutlaknya untuk bertindak sesuai keinginannya. Sebagai buktinya, Dia menunjuk pada dua makhluk, raksasa dan Leviathan yang umat manusia tidak punya kendali atas apapun dan yang bertanggung jawab hanya kepada Tuhan. Bahkan sebelum Tuhan muncul, Elihu menyatakan hal yang sama dan berargumen bahwa Tuhan sangat menebus dalam urusannya dengan manusia meskipun manusia mempunyai kecenderungan yang terkenal untuk menghancurkan diri sendiri. Karena Allah membenarkan poin-poin Elihu, nada permusuhan dalam jawaban Allah terhadap Ayub menjadi lebih masuk akal. Sepanjang dialog Ayub dengan teman-temannya dan dalam keluhan resminya kepada Allah, Ayub telah berasumsi bahwa Tuhan tidak mengetahui apa yang terjadi padanya, atau bahwa Dia sengaja menganiayanya, atau bahwa Ayub secara tidak sengaja telah berbuat dosa dan Tuhan tidak bersedia memberitahu dia apa masalahnya. Ayub mengira hukuman yang ia terima sepenuhnya tidak sebanding dengan pelanggaran apapun yang mungkin dilakukannya. Faktanya, Ayub tak henti-hentinya mempertanyakan Tuhan sepanjang dialog. Protesnya mencapai puncaknya dengan dakwaan langsung kepada Tuhan atas tuduhan ketidakadilan. Jadi apa yang Ayub lakukan dengan benar? Hasil dari persidangan ini adalah Ayub akhirnya melihat bahwa pemerintahan Allah atas alam semesta jauh lebih menakjubkan daripada yang ia bayangkan, dan ia secara terbuka mengakui hal ini. Jadi inilah yang Ayub katakan tentang Allah yang benar. Sekarang, sangatlah penting untuk memperhatikan urutan kejadian pada poin ini. Hanya ketika Ayub menaati Tuhan dan menjadi perantara atas nama ketiga temannya yang kini menjadi musuhnya, Tuhan benar-benar memberkati Ayub dengan warisan ganda. Hadiah ini sama sekali bukan semacam hadiah hiburan atas perlakuan tidak adil yang dilakukan Ayub, melainkan warisan yang dijanjikan Allah kepada semua orang yang melayani dengan setia sebagai agen penebusan Sang Pencipta. Ayub menaati Tuhan dan diberi upah atas ketaatannya. Pada akhirnya, pertaruhan Tuhan dengan setan benar-benar mencapai sebuah kudeta yang luar biasa. Dia memanfaatkan kejahatan dan mengubahnya menjadi kebaikan, dan dia mengubah Ayub menjadi hamba yang paling efektif. Seseorang yang menerima penebusan Tuhan sendiri, karakter dan mencintai musuh-musuhnya. Dan ini sebenarnya adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari Ayub. Allah sumber hikmat dan kekuatan. Istilah hikmat berasal dari kata hakam, yang berarti arif. Dari kata hakam, itu kita beroleh kata hakim. Bahwa hakim tidak selalu hakam, itulah ironinya. Karena itulah ketika Tuhan Allah bertanya kepada Salomo apa yang mau dimintanya, maka yang diminta Salomo adalah hikmat. Ilmu membuat pintar, maka ilmu dituntut dan dipelajari. Hikmat berisikan kearifan, maka hikmat tidak dituntut, tapi diminta dari Allah. Sebab hanya Allah yang punya pengertian dan pertimbangan serta kekuatan melebihi semua kemampuan yang ada pada manusia. Hikmat harus diminta dari Tuhan, sebab hanya Tuhan yang menjadi sumber hikmat. Karena itu, orang yang mau berhikmat harus punya kedekatan dengan Tuhan. Dalam perikop khotbah hari ini, kita akan mempelajari bahwa Allah lah sumber hikmat dan kekuatan itu.
Penulis kitab Ayub menarasikan bahwa hikmat itu bisa juga diperoleh dari penderitaan yang kita alami. Dalam penderitaan terkandung banyak hikmat atau pelajaran hidup. Ketika Ayub diizinkan mengalami penderitaan yang luar biasa, semua harta dan anak-anaknya hilang, sakit penyakit memenuhi seluruh kulitnya, ia duduk dalam abu, mengenakan kain kabung dan merendahkan diri. Sekalipun penderitaannya sangat luar biasa, namun ia menemukan banyak pelajaran hidup yang sangat berharga. Penderitaan yang dialami Ayub membuatnya mengakui kekuasaan dan hikmat Allah. Ada beberapa pelajaran yang kita akan temukan dalam perikope ini, bagaimana Allah menjadi sumber hikmat dan kekuatan di tengah-tengah hidup yang menderita. Pertama, hikmat dan kekuatan manusia tidak ada artinya dibanding hikmat dan kekuatan Allah. Banyak manusia menyombongkan diri dengan kekayaan, kepandaian, dan kedudukannya. Padahal semua itu tidak ada artinya. Dengan sekali sentuhan Allah, semua itu bisa hilang dalam waktu sekejap. Artinya, manusia tidak memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi hanya kekuatan yang biasa dan terbatas. Kedua, hikmat Allah tidak terbatas adanya. Hikmat manusia dibatasi oleh pikirannya. Berapa besar otak manusia? Tidak ada yang lebih besar dari ukuran kepalanya. Manusia yang sombong mencoba memahami Tuhan dengan otaknya yang kecil. Akan tetapi hikmat Allah tidak terbatas. Alam semesta ini tidak dapat membatasi panjang, dalam dan lebar dari hikmat Allah. Ketiga, dalam masalah atau penderitaan terkandung banyak hikmat. Belajar dari kesulitan, kegagalan dan penderitaan adalah baik. Kita bisa mendapat banyak hikmat di dalamnya. Kita bisa belajar betapa lemahnya dan terbatasnya kekuatan manusia yang terdiri dari darah dan daging ini, rentan dengan segala celaka dan penyakit. Sebaliknya, kekuatan dan hikmat Tuhan yang akan melindungi kita dari segalanya. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah hikmat Allah itu dan apa bedanya dengan pengetahuan? Hikmat terkait erat dengan pengetahuan, namun hikmat harus dibedakan dari pengetahuan. Dalam bahasa Yunani, pengetahuan adalah gnosis dan hikmat adalah sophia, filsafat, filosohia. Pada dasarnya adalah mencintai hikmat. Dalam bahasa Latin, hikmat sapientia dibedakan dari pengetahuan scientia. Scientia adalah pengetahuan akan satu objek. Sedangkan sapiensial melibatkan bukan saja pengetahuan, tetapi juga tindakan yang sepadan dengan pengetahuan itu. Manusia disebut Homo sapiens, makhluk yang berhikmat. Ia bukan saja memiliki pengetahuan, tetapi mampu menerapkan pengetahuannya menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi dalam hidupnya. Misalnya, ia bukan saja memiliki pengetahuan tentang api, tetapi mampu menggunakan api untuk memasak, menghangatkan diri. Dengan demikian hikmat secara sederhana dapat diartikan sebagai keterampilan dalam menerapkan pengetahuan untuk hidup yang baik dan benar. Namun pengajaran Alkitab tentang hikmat melebihi konsep ini. Di bawah ini kita akan melihat beberapa hal tentang hikmat menurut pengajaran firman Allah. Mengapa kita harus mencari dan meminta hikmat dan kekuatan Allah? Ada beberapa alasan, yakni: pertama, karena kitab suci menekankan perlunya orang-orang percaya mencari hikmat. Penulis Amsal dengan lugas berkata, "Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, mereka yang kekurangan hikmat, hendaklah memintakannya kepada Allah." Bahkan Yesus Kristus pun bertumbuh dalam hikmatnya dan ia mengajar orang banyak dengan penuh hikmat. Contoh klasik pencarian hikmat dapat dilihat dalam cerita Salomo. Saat Allah menjanjikan untuk mengabulkan apapun yang dimintanya, Salomo tidak meminta harta, umur panjang, maupun kemenangan atas musuh. Ia, sebaliknya, meminta hikmat, yakni hati yang faham menimbang perkara, untuk dapat membedakan yang baik dan yang jahat, sehingga mampu untuk memimpin bangsa Israel. Allah berkenan kepada permintaan Salomo, dan memberikannya hikmat sehingga ia menjadi orang yang paling bijak di timur. Kedua,
agar kita bisa membedakan antara hikmat yang bersumber dari Allah atau manusia. Kitab suci membedakan dua macam hikmat, yakni hikmat duniawi dan surgawi. Hikmat duniawi memiliki tiga ciri seperti dari dunia, dari nafsu manusia, dan setan-setan. Dunia, nafsu manusia, dan setan tidak bisa menjadi sumber hikmat, karena semua hikmat berasal dari Allah. Maka dalam Yakobus 3 ayat 15 hikmat duniawi artinya hikmat yang telah tercemar oleh dunia, oleh nafsu manusia, dan oleh setan. Hikmat duniawi terbatas. Ia hanya berguna untuk memahami kehidupan dalam dunia ini. Hikmat duniawi tidak mampu menembus ke dalam rahasia-rahasia kerajaan Allah. Dengan hikmat duniawi manusia berdosa tidak mampu memahami rahasia penyelamatan Allah melalui jalan salib. Oleh sebab itu mereka memandang pemberitaan salib sebagai kebodohan. Namun apa yang dianggap bodoh oleh dunia ternyata jauh lebih berhikmat. Oleh sebab itu hikmat duniawi adalah kebodohan bagi Allah. Untuk memahami rahasia kerajaan Allah yang berguna untuk hidup benar di dunia hari ini dan di dunia yang akan datang manusia perlu hikmat surgawi. Sementara hikmat surgawi adalah murni, damai, ramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Hikmat duniawi berdasarkan kekuatan akal budi manusia, sedangkan hikmat surgawi berdasarkan iluminasi Roh Kudus melalui firman-Nya. Tanpa terang Roh Kudus sedalam apapun hikmat yang dimiliki oleh manusia, mereka tidak akan mampu menembus rahasia hidup kekal dalam Yesus Kristus. Hikmat duniawi yang tidak tunduk kepada firman Allah sebagai satu-satunya kebenaran adalah kebodohan di hadapan Allah. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan hikmat dari Allah ini? Ada beberapa cara yang harus kita lakukan. Pertama, manusia berdosa harus datang kepada Kristus. Ia adalah hikmat Allah yang sejati. Mazmur dan Amsal berkata permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sebagaimana mata yang buta tidak akan bisa melihat pelangi yang indah dan telinga yang tuli tidak akan mampu mendengar musik yang merdu, maka hanya mereka yang dicerahkan oleh hikmat Allah yang sejati akan mampu memahami hikmat surgawi. Kedua, manusia berdosa harus mengakui kebodohan diri sendiri. Halangan utama dalam mendapatkan hikmat surgawi adalah keangkuhan dari hikmat duniawi. Saat kita merasa telah berhikmat, maka kita akan kehilangan hikmat yang lebih tinggi dan yang lebih dalam. Maka Paulus berkata, "Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat." Ketiga, orang-orang percaya harus berdoa memohon agar Roh Kudus mencerahkan mata rohani mereka sehingga mereka memperoleh hikmat surgawi. Sesuai dengan janjinya, Ia akan memberikan mereka hikmat dengan kemurahan sebagaimana Ia telah memberikannya kepada Salomo yang meminta kepadanya. Renungkan, apa yang perlu kita renungkan hari ini? Pertama, sebagai manusia beriman kita sangat membutuhkan hikmat Allah untuk mengatasi semua pergumulan hidup kita. Manusia diciptakan Tuhan dilengkapi dengan hikmat pengetahuan. Sebagai manusia yang berbeda dari ciptaan Tuhan yang lainnya, manusia dapat mengarahkan hidupnya untuk dapat mengenal mana yang baik untuk dirinya. Itu sebabnya di ayat 11 dikatakan, telinga menguji kata-kata, langit-langit mengecap makanan. Sebab dari dalam diri kita yang diciptakan oleh Tuhan telah ditanamkan hikmat untuk dapat menentukan yang terbaik bagi diri kita. Kedua, kita membutuhkan hikmat di luar diri kita sendiri. Mengandalkan hikmat yang ada dalam diri saja tidak cukup. Karena hikmat manusia itu terbatas, sehingga kita harus berhati-hati dalam menggunakan hikmat yang ada dalam diri kita, jangan sampai kita menjadi orang yang tinggi hati. Kita membutuhkan hikmat dari luar diri kita sendiri. Supaya kita memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang kehidupan ini, maka kita memerlukan hikmat yang berasal dari luar diri kita. Contohnya, guru pengajar di sekolah, buku yang diterbitkan oleh ilmuwan,
nasihat dari yang dituakan, dan juga pikiran dan masukan orang lain. Itu sebabnya di ayat 12 dikatakan, hikmat ada pada orang yang tua, pengertian pada orang yang lanjut umurnya, sebab kita bisa belajar dari orang yang sudah terlebih dahulu mengetahui tentang kehidupan ini, dari mereka yang sudah terlebih dahulu belajar dan mengalami tentang apa yang terjadi dalam kehidupan. Namun ternyata kita tidak bisa hanya mengandalkan hikmat dunia ini, sebab kita bisa saja dilenyapkan oleh hikmat dunia ini. Sebab banyak hal dalam kehidupan ini yang tidak dapat dicapai oleh nalar dan pengetahuan manusia. Hal ini bisa kita lihat dari kejadian yang dialami oleh Ayub. Seharusnya sahabat-sahabatnya itu memberikan semangat supaya Ayub kuat menghadapi pergumulannya, namun yang terjadi justru sahabatnya itu menghakimi Ayub. Dari sini dapat kita lihat bahwa jika hanya mengandalkan pikiran manusia kita bisa saja tersesat. Ketiga, kita harus lebih mengutamakan hikmat Allah daripada hikmat manusia dan dunia. Untungnya Ayub memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Dia sudah terlebih dahulu berdoa dan menyerahkan hidupnya pada Tuhan, sehingga dia tidak disesatkan oleh para sahabatnya. Dalam ayat 13 dikatakan, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Yesus Kristus yang datang ke dunia adalah hikmat yang datang dari sorga. Kabar baik yang dibawa oleh Yesus adalah hikmat bagi kita untuk mengenal dan memahami dan juga mengetahui jalan kebenaran tentang kehidupan ini. Dengan hikmat Allah dalam diri kita, maka kita dapat memahami yang tidak dapat dipahami oleh dunia ini. Segala sesuatu menjadi mungkin walaupun dunia ini menganggap itu ada sesuatu yang mustahil. Khotbah hari ini menasihatkan kepada kita untuk tidak bergantung pada hikmat manusia, melainkan kita harus bergantung kepada hikmat dan kekuatan Allah. Karena itu, teruslah berusaha mencari dan memohon hikmat dari Allah agar kita mampu menghadapi dan menyelesaikan segala persoalan dan pergumulan hidup kita. Melestarikan budaya, sebuah tema yang menarik untuk kita bahas dan dalami. Hari ini kita diajak untuk melestarikan budaya. Mendengar tema ini kita pasti membayangkan yang akan dilestarikan itu adalah kebudayaan kita semisal tarian, adat istiadat, falsafah kehidupan, dan lain sebagainya. Pokoknya yang berkaitan dengan seni dan kebudayaan daerah. Padahal jika kita bahas dan cermati teks kitab Ayub 42 ini, hal semacam itu tidak kita temukan di dalamnya. Sangat berbeda sekali. Lantas budaya apakah yang hendak kita lestarikan dari renungan ini? Inilah yang hendak kita dalami, sehingga kita akan mendapatkan suatu budaya Ayub yang harus kita lestarikan sepanjang hidup kita. Dengan mendalami teks pericope ini, maka kita akan temukan sebuah budaya kehidupan beriman Ayub. Budaya beriman inilah yang hendak kita lestarikan di dalam perjalanan hidup kita tak kala kita menghadapi beragam penderitaan. Agar kita bisa melestarikan budaya kehidupan iman Ayub itu, marilah kita mempelajari budaya iman Ayub dalam nats ini. Ada beberapa budaya iman Ayub yang perlu kita lestarikan, yakni: pertama, Ayub berpegang teguh pada keyakinan bahwa dia benar dan mau membawa perkaranya di hadapan Allah. Ketika Ayub membawa perkaranya ke hadapan Allah, maka Allah pun memberikan responnya. Kalimat pertama yang Allah katakan adalah, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Allah ingin mengatakan bagaimana Ayub bisa berkata-kata tentang sesuatu yang dia tidak tahu dan mau membawa perkaranya di hadapan Allah. Setelah itu Allah menantang Ayub untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Kalau kita total ada 77 pertanyaan retoris yang diajukan Allah kepada Ayub. Tentu saja Ayub sama sekali tidak bisa menjawab satupun dari pertanyaan-pertanyaan ini. Allah memulai pertanyaannya mirip dengan alur penciptaan di kitab Kejadian. Mulai dari karya Allah menciptakan langit dan bumi, sampai pada penciptaan binatang-binatang. Setelah semua pertanyaan ini, Allah menantang apa Ayub mau berbantah.
Yang dijawab Ayub dengan segala kehancuran hati bahwa dia tidak bisa berkata apa-apa. Menarik, setelah itu Allah tidak berhenti. Akan tetapi lanjut menantang Ayub yang mau memperkarakan kasusnya dengan memberikan lukisan tentang kuda Nil, Behemoth, dan buaya, Leviathan. Banyak perdebatan apakah kedua binatang ini adalah seperti yang digambarkan Lai, atau binatang yang sudah punah karena ada beberapa karakteristik yang tidak sesuai dengan gambaran kuda Nil atau buaya. Tetapi, tujuan Allah memberikan gambaran kedua binatang ini adalah untuk menunjukkan betapa dahsyatnya Allah pencipta kedua makhluk yang begitu perkasa dan ditakuti manusia. Kedua, Ayub bertobat. Setelah itu Ayub menjawab Allah dengan mengakui kesalahannya, mencabut perkataannya, dan bertobat. Perhatikan bahwa Ayub mengulangi apa yang dikatakan Allah di pasal 38 ayat 2 tentang ketidaktahuannya tentang semua ini. Dan Ayub berkata bahwa dia memandang Allah dengan mata kepalanya sendiri. Tentu saja yang dimaksud di sini bukan memandang Allah secara langsung, karena Allah menampakkan dirinya secara supranatural melalui badai. Kita bisa yakin ini karena di Yohanes 1 ayat 18 Yohanes menulis bahwa tidak ada seorang pun yang melihat Allah selain Yesus. Pada saat Ayub bertobat semuanya sudah berbeda. Dia sudah melepas semua keinginannya untuk memperkarakan kasusnya di hadapan Allah. Dia menerima kedaulatan dan kemuliaan Allah. Dia tahu bahwa dia hanyalah manusia yang tidak mungkin memahami Yang Maha Mulia. Ketiga, Ayub mengalami pemulihan. Setelah Ayub bertobat di hadapan Tuhan, maka keadaan Ayub dipulihkan melalui beberapa tahap. Memerintahkan Elifas, Bildad dan Zofar untuk mempersembahkan korban bakaran untuk menghapus dosa, 7 lembu jantan dan 7 domba jantan, dan mereka harus meminta Ayub mendoakan mereka sebagai perantara. Perlu diingat bahwa Ayub dipilih Allah untuk menjadi perantara bukan karena Ayub tidak berdosa, tetapi karena sikap hatinya yang sudah bertobat dan menerima kedaulatan Allah. Ini merupakan gambaran awal tentang pengorbanan Kristus di kayu salib untuk memberikan anugerah keselamatan bagi semua manusia yang telah berdosa. Allah memulihkan hubungan Ayub dengan saudara-saudara, kerabat-kerabat dan teman-temannya. Mereka menyatakan ikut berduka atas malapetaka yang ditimpakan Tuhan kepadanya. Selain itu, mereka memberi Ayub hadiah berupa uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan sudah memberikan 2 kali lipat dari semua yang dipunyai Ayub. Yang menjadi pertanyaan adalah, kalau semua diberi 2 kali lipat, kenapa anak-anak Ayub tetap 10? Beberapa penafsir menerangkan bahwa anak-anak yang sebelumnya telah mati dan ada di sorga, sehingga dengan yang ada sekarang sudah 2 kali jumlah sebelumnya. Tapi kalau kita baca di ayat selanjutnya, dikatakan bahwa Ayub masih hidup 140 tahun dan melihat anak cucunya sampai generasi keempat. Sebelumnya Ayub hanya mempunyai anak-anak. Tentunya ini juga merupakan pelipat gandaan apa yang Tuhan pernah berikan. Allah memberikan Ayub umur panjang sehingga bisa melihat anak cucu sampai generasi keempat. Renungkan, pertama, kita harus membudayakan dan melestarikan hati yang sungguh-sungguh mencari Allah. Saat kita membudayakan dan melestarikan mencari Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah pun akan berkenan untuk menyatakan dirinya pada kita. Kita bisa merasakan hadiratnya dan peka mendengar suaranya. Kita bisa mengetahui kehendaknya, dan saat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pertobatan sejati akan terjadi, sehingga kita dimampukan untuk taat melakukan kehendaknya dan berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan Tuhan dalam sikap, pikiran, dan kelakuan kita. Kedua, kita harus membudayakan dan melestarikan budaya iman bahwa kita hanya ciptaan. Kita tidak mungkin bisa memahami pencipta kita. Karena itu sikap yang benar adalah tunduk dan taat kepada Tuhan. Apabila ada suatu hal yang tidak kita mengerti, kita harus mencari Tuhan dengan segala kerendahan hati, dan memohon Tuhan berkenan memberikan pencerahan. Ketiga,
Kita harus membudayakan dan melestarikan bahwa Allah kita maha hadir, tetapi tingkat perkenanannya berbeda dari tempat ke tempat. Dalam kehadirannya, Allah jelas lebih berkenan di tempat ibadah daripada tempat maksiat. Karena itu dalam beribadah kita harus sungguh-sungguh menjaga sikap dan tingkah laku kita. Kita perlu ingat bahwa kita dilayakkan oleh Kristus untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan. Seharusnya kita tidak menyepelekan ibadah dengan datang terlambat, ngobrol sendiri waktu ibadah, main HP. Karena itu saya sangat setuju untuk ada doa pengakuan dosa di awal ibadah, sebagai pengingat bagi yang sudah percaya dan sebagai pernyataan keberdosaan bagi yang belum percaya. Karena dalam gereja Tuhan ada domba dan kambing, sehingga hal ini sangat penting. Karena ibadah itu adalah seluruh kehidupan kita, kita perlu menjaga kekudusan hidup kita, bukan hanya seminggu sekali saat ibadah, tapi bahkan dalam keseharian kita, bahkan dalam pikiran dan hati kita bisa berdosa. Karena itu Tuhan memberikan Roh Kudus bagi kita, supaya kita terus diingatkan kebenaran Injil yang telah dikatakan oleh Kristus yang mengubah cara pandang dan hidup kita. Keempat, kita harus membudayakan dan melestarikan bahwa Allah memberkati hidup kita berkali-kali lipat. Ayub diberkati Allah 2 kali lipat dari yang ia pernah punya, tetapi Yesus menjanjikan 100 kali lipat pada masa ini. Tapi kenapa orang percaya ada yang menderita? Kenapa ada yang hidup miskin? Yesus tidak bermaksud berkat itu dalam bentuk materi. Karena kalau kita lihat di PB, Yesus tidak pernah mengatakan hal yang baik tentang uang. Dia mengajar kita hidup dalam kecukupan, bukan dalam keserakahan. Yang Yesus maksud adalah saat kita mengikut Dia kita akan diberkati dengan anugerah keselamatan dan saudara-saudara seiman yang saling membangun dan menolong selama kita ada di dunia yang berdosa ini. Hal ini yang akhirnya membuahkan damai sejahtera dan sukacita yang kekal. Karena itu, mari giat membudayakan dan melestarikan budaya iman Ayub dalam kehidupan kita sehari-hari. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan,
kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.